Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Azkar, yang mana pembahasan kali ini bertumpu kepada pasal yang menjelaskan tentang hukum tidak membaca bacaan-bacaan surah-surah yang disunnahkan pada rakaat pertama, kemudian kita baca pada rakaat yang kedua. Nah, hukumnya seperti apa dibahas di dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi di sini. Nah, sebagaimana yang mungkin teman-teman ada yang baru yang baru nongkrong, yang baru nimbrung di channel ini, bahwasanya dulunya mungkin teman-teman ada yang bingung kan, kalau misal ada beberapa amalan-amalan yang teman-teman lakukan itu biasanya berbenturan dengan masalah-masalah bid'ah, itu kan yang memang itu tidak bisa dikerjakan. Nah, yang amalan-amalan apa sih yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihimpun oleh para ulama? Salah satunya adalah Al-Imam Nawawi, ya kan. Teman-teman ya, saya yakin pasti ya kan semuanya itu sudah dengar ya kan konten-konten apa saja yang membahas masalah bid'ah itu sendiri, ya kan. Baik itu ada yang nonton di channel Malaysia Dr. Zaimi Ramli, kemudian video-video YouTube-nya ya Khalid Basalamah, Yazid Zawas, dan lain sebagainya. Nah, pastinya ya di benak-benak teman-teman sampean itu apa saja sih yang sebenarnya amalan-amalan yang tidak dipermasalahkan oleh ulama-ulama yang lain, istilahnya ya dalam hal masalah bid'ah, terutama masalah bid'ah itu. Karena jujur aja yang namanya amalan-amalan yang ini berbau bid'ah sudah otomatis itu ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya percuma kita mengerjakan amalan-amalan tersebut. Karena jujur aja kalau misalkan yang saya baca di dalam kitab Al-I'tisam dan beberapa kitab yang lain itu, bahwasanya ya pelaku bid'ah itu ya sudah kalau bahasa simpelnya itu sudah pandai memandai lah di dalam hal syariat agama Islam. Rasulullah mengajarkan seperti ini, kemudian kita bikin yang seperti ini. Itu jujur aja pertanggungjawabannya sulit sekali, itu kan. Contoh lah, misal kita sudah bahas masalah azan dan iqomah. Nah, kalau misalkan sholat subuh itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, dihimpun oleh kita Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya kalau misalkan membangunkan orang yang sedang tidur itu di waktu subuh, nah azannya itu sunnahnya 2 kali. Rasulullah memberikan solusi itu azannya 2 kali. Di situ ada Bilal bin Rabah, kemudian ada Abu Salamah di situ yang menjadi Bilalnya.
Jadi Bilal Rasulullah itu ada 5. Nah, subuhnya itu ada 2. Bilal yang sudah siap. Nah, menjelang mau sholat subuh ada azannya. Kemudian pas mau masuk di sholat subuh juga ada azannya. Jadi azannya 2 kali. Kemudian belakangan, nah ada tahim, ya kan? Tahim itu ada ulama yang menentang, itu kan, bahwa itu termasuk daripada bid'ah di situ. Kesimpulannya adalah bid'ah di situ. Nah, banyak ya mungkin teman-teman kok bid'ah kayak gitu kan? Kok bisa terjadi perbedaan pandangan seperti itu? Ya kalau misal kita nggak mau ada perbedaan pandangan, kita kembalikan ke asalnya, yaitu azan 2 kali. Itu tidak ada ulama yang mempertikaikannya. Bahkan Rasulullah mengajarkan seperti itu. Nah, pada saat kita pertanggungjawaban kita nanti di padang mahsyar ketemu dengan Rasulullah, kita simpel aja kayak gitu kan, lempeng kayak gitu ya, apa yang sudah Rasulullah ajarkan ya itulah yang kita amalkan. Jangan sampai ya istilahnya kita tidak mempunyai muka kayak gitu kan, ketika Rasulullah sampaikan, saya ajarkan kamu azan 2 kali untuk membangunkan orang subuh, kamu bagaimana gitu kan? Saya azan sekali tambah tahim sebelum sebelum azan. Pandai rupanya kan, itu hebat berarti kan, sudah. Nah, dan pelaku bid'ah ini sendiri itu biasanya yang saya amati itu betul sih kalau kata Al-Imam Syatibi di dalam kitabnya, itu kenapa tercelanya pelaku bid'ah ini, karena dia mereka suatu amalan yang mirip dengan syariat, kemudian nanti ketika itu diamalkan, ajaran yang sudah amalan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kemudian ditinggalkan. Nah, sama halnya seperti itu tadi. Misalkan membangunkan orang di saat mau menjelang sholat subuh, itu yang diajarkan oleh Rasulullah adalah azan 2 kali, tapi ini ditinggalkan diganti dengan tahim. Itu yang menjadi masalahnya. Jadi ya kalau misal solusinya yang sudah ditawarkan oleh Rasulullah SAW, kalau misalkan supaya orang itu tidak tergesa-gesa pada saat sholat subuh, nah maka azan 2 kali. Jadi jangan sampai diganti dengan hal-hal yang lain. Begitu juga antara azan dan iqomah tidak ada sholawat dan lain sebagainya di situ. Pure sahabat Rasulullah, hening, diam begitu. Nah, kadang yang saya lihat ada sholawat di antara azan dan iqomah. Itu ada beberapa ulama yang menentangnya. Jadi ya kalau saran saya sih ya amalkan aja apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan pandai memandai dalam bab ibadah dan hal-hal yang lain. Faslun, adapun pasal fiman taroka, pada orang yang tidak membaca qiraatal masnuna, bacaan-bacaan yang qiraatal masnuni, bacaan-bacaan yang disunahkan. Fil ula, pada rakaat pertama, wa mayaf aluhu fisaniyah, dan dia membacanya dan dia mengerjakan dan dia membaca bacaan-bacaan yang disunahkan tersebut pada rakaat yang pertama. Jadi misalkan kita sudah bahas di rakaat pertama sunnahnya membaca surah Al-Jumu'ah, misalkan di rakaat kedua surah Al-Munafikun. Nah, kemudian di rakaat pertama dia tidak membaca surah Al-Jumu'ah kayak gitu, lanjut ke rakaat yang kedua, baru dia baca surah Al-Jumu'ah sama Al-Munafikun. Itu seperti apa hukumnya? Itu contohnya. Lau taroka, seandainya seseorang tersebut tidak membaca surat Al-Jumu'ati, surah Al-Jum'ah,
fi raqatil ula pada rakaat pertama min sholatil jumu'ati pada sholat Jum'ah, qara'a fisaniyah, maka hendaklah seseorang tersebut membacanya pada rakaat yang pertama, suratal jumu'ati ma'a suratil munafiqina. Jadi pada rakaat yang pertama itu hendaknya kita membaca surah Jum'ah beserta surah Al-Munafikun. Jadi kita kejar di rakaat yang kedua pada saat kita melaksanakan sholat Jum'ah di sini. Wa kaza sholatul aidi wal istisqai wal witri wa sunnatil fajri wa ghairiha. Dan begitu pula sholatul aidi, sholat aid, wal istisqai dan sholat istisqa, wal witri dan sholat witir, wa sunnatil fajri dan sholat sunnah fajar, wa ghairiha dan lain sebagainya. Mimma zakarnahu dari apa-apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, ya kita sudah bahas kemarin sebelumnya di atas. Mimma huwa fi maknahu sebagaimana yang sudah dijelaskan mengenai makna-maknanya, penjelasannya. Jadi sholat misalkan subuh, zuhur, asar di rakaat pertama surah apa saja yang sunnah dibaca, rakaat kedua apa saja sunnah yang dibaca, itu sudah kita bahas kemarin. Iza taraka fil ula, apabila seseorang tersebut tidak membaca fil ula pada rakaat yang pertama, ma huwa masnunun, suatu surah yang sunnah untuk dibaca, yang disunnahkan untuk dibaca, atafisaniyah, maka hendaklah seseorang tersebut membacanya pada rakaat yang kedua, bil awali wasaniyah, dengan yang pertama dan yang kedua sekaligus gitu. Jadi surah Al-Jumu'ah sama Al-Munafikun dibaca sekaligus pada rakaat kedua. Li Allah tahluwa sholatuhu min hataini surataini. Jangan sampai seseorang tersebut sholatnya terlepas daripada surah-surah yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah kesunahannya. Jadi setiap sholat itu, ya setiap kali kita mengerjakan sholat itu hendaklah dalam satu rakaat itu mesti ada surah-surah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca seperti itu. Misalkan surah Al-Jum'ah, kemudian rakaat kedua surah Al-Munafikun. Kalau misalkan nggak kesampaian nggak kita baca di rakaat pertama, maka kita ganti sekaligus di rakaat kedua surah Al-Jum'ah langsung surah Al-Munafikun. Itu juga berlaku untuk sholat id, sholat istiqo, witir, sholat fajar dan lain sebagainya. Seperti itu sunnah yang mesti harus kalau teman-teman mau mengerjakan kesunahannya, yaitu tadi surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafikun. Itu supaya teman-teman bisa dapat kesunahannya di situ. Walau qara'a fi sholatil jumu'ati fil ula suratal munafikina qara'a fi saniyati al-jumu'ata wala yu'idul munafikina. Walau qara'a, dan seandainya seseorang tersebut membaca fi sholatil jumu'ati pada sholat Jum'ah fil ula pada rakaat yang pertama surat al-munafikina, yaitu surah Al-Munafikun, qara'a fi saniyah, maka hendaklah seseorang tersebut membacanya pada rakaat yang kedua adalah Al-Jumu'ata, surah Al-Jum'ah, wala yu'idul munafikina, tapi seseorang tersebut tidak mengulangi lagi bacaan surah Al-Munafikunnya tadi. Waqad istaqsaitu dalailu haza fi syarhil muhazzab.
Dan kami telah uraikan dalil-dalilnya tentang bacaan-bacaan ini fi syarhil muhazzab, di dalam kitab syarah al-muhazzab. Nah, kitab syarah al-muhazzab ini adalah kitab al-majmu, ya, karangan al-Imam Nawawi itu sendiri. Juz 4 halaman 450 ini yang ada di dalam kitabnya. Itu. Jadi ya, kalau misal teman-teman mau ngecek dalil-dalilnya di mana, yang di sini ini ada dalilnya sudah diuraikan di dalam kitab Syarah Muhazzab, ya, juz 4 halaman 450, ya. Itu kitab Al-Majmu itu. Dan kitab Al-Majmu ini adalah karya Imam Nawawi yang memang betul-betul paling senang lah saya kaji itu. Faslun, adapun pasal fi bayani tatwili raqaatil ula ala tsaniyah, pasal yang membahas tentang memanjangkan rakaat pertama ala tsaniyah daripada rakaat yang kedua. Jadi apakah kita mendapatkan kesunahan kalau misalkan kita memanjangkan rakaat pertama berbanding rakaat yang kedua? Biasanya saya tuh biasa kalau misalkan rakaat pertama saya baca surah misalkan 10 ayat di dalam surah Al-Baqarah, kemudian rakaat yang kedua saya baca 5 ayat saja begitu. Misalkan bagaimana hukumnya? Sabata fi shahihi, telah terdapat di dalam kitab hadis sahih, anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kana yutawilu fi raqaatil ula minas subuhi, yang mana Rasulullah tersebut lebih memanjangkan fi raqaatil ula pada rakaat yang pertama, minas subuhi pada sholat subuh, wa ghairiha dan lainnya, mala yutawilu fi tsaniyah, dan mala yutawilu fi tsaniyah daripada rakaat yang kedua. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memanjangkan sholatnya pada rakaat yang pertama berbanding dengan rakaat yang kedua. Jadi ya mungkin bisa kita simpulkan kalau misalkan bacaan surahnya agak lebih panjang di rakaat pertama, bacaan surah yang di rakaat kedua itu agak lebih pendek, kayak gitu kan. Kalau misal rakaat pertama itu abasa wa tawalla begitu, kalau misal di rakaat kedua ya qul huwallahu ahad dan lain sebagainya begitu. Ya tergantung teman-teman bisanya seperti apa gitu. Mungkin ada yang qul huwallahu ahad wallahu somad aja gitu rakaat pertama, dan rakaat kedua ya oke kayak gitu, karena ini hanya sunnahnya saja. Nah, kalau teman-teman mau mendapatkan kesunahan yang ada di setiap rakaat, bacaan-bacaan apa saja itu sudah ada ketentuannya gitu. Kalau ya memang teman-teman mau bebas saja baca surah-surah yang lain, itu tidak ada masalah ya. Tapi memang di sini Rasulullah itu memanjangkan rakaat pertama ketimbang rakaat yang kedua. Fadzahaba akhsaru ashabina ila ta'wili hadza, maka mayoritas teman-teman kami di sini mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i di sini berpendapat ila ta'wili hadza, mentakwil hadis ini, waqalu, dan mereka mengatakan la yutawilul ula ala tsaniyah, tidak boleh lebih memanjangkan rakaat yang pertama ala tsaniyah pada rakaat yang kedua itu. Wa zahabal muhaqqiquna minhum, akan tetapi di sini ahli tahqiq berpendapat dari kalangan mereka ila istihbabi ta'wilil ula, bahwasanya disunahkan memanjangkan rakaat yang pertama. Jadi
untuk memanjangkan ya rakaat pertama berbanding yang kedua itu memang ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Kalau misalkan teman-temannya Imam Nawawi mayoritasnya tidak boleh kita memanjangkan rakaat yang pertama berbanding dengan rakaat yang kedua. Tapi kalau orang ahli tahqiq di sini sebagiannya di sini disunahkan memanjangkan memanjangkan rakaat pertama berbanding dengan rakaat yang kedua. Lihadza hadis sohihi, berdasarkan hadis yang sohih ini tadi. Watafaku ala anna salisata wa rabi'ata takuna aksara minal ula wasaniyah. Dan para ulama watafaku dan para ulama sepakat ala anasalisata bahwasanya rakaat yang ketiga warobiata dan rakaat yang keempat takuna kedua rakaat tersebut aqsar lebih pendek minal ula wasaniyah daripada rakaat yang pertama dan yang kedua. Jadi kalau misal kayak sholat zuhur dan asar itu kan 4 rakaat. Nah, rakaat ketiga dan rakaat keempatnya itu mesti lebih pendek daripada rakaat yang pertama dan yang kedua, seperti itu. Wal aswahu, dan yang menurut pendapat yang lebih sahih, annahu la yustahabus suratu fihima, bahwasanya tidak disunahkan membaca surah-surah fihima pada rakaat ketiga dan keempat. Jadi menurut pendapat yang paling sahih di situ rakaat ketiga dan keempat itu tidak disunahkan membaca surah-surah di situ. Fal aswahu, dan menurut pendapat yang paling sahih yang paling sahih juga di sini, annasalisata karabiati, bahwasanya rakaat ketiga itu seperti rakaat keempat. Wakila bitawiliha alaihi, dan ada pula di sini yang berpendapat, ulama yang berpendapat bitawilihima alaihima, bitawiliha alaiha, lebih memanjangkan rakaat yang ketiga berbanding dengan rakaat keempat. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Jadi tapi kebanyakan yang umum saya lihat kalau di Indonesia itu rakaat pertama, rakaat kedua itu agak panjang seperti itu. Nah, rakaat ketiga, keempat itu sudah slow gitu kan, sudah pendek aja durasi waktunya, itu memang tidak ada masalah. Dan menurut ulama itu sunnahnya memang seperti itu. Jadi rakaat ketiga dan rakaat keempat itu jauh lebih pendek daripada rakaat pertama dan kedua. Itu dari hitungan durasinya, memanjangkan durasi rakaat pertama, rakaat kedua berbanding rakaat pertama dan rakaat kedua. Kalau misalkan ada 4 rakaat, rakaat pertamanya agak lebih panjang, rakaat keduanya membaca surahnya agak lebih pendek. Nah, ketiga keempatnya itu pendek lagi. Itu bahkan ya tidak disunahkan membaca surah di situ. Itu pembahasan tentang surah-surah apa saja yang mesti harus dibaca pada rakaat tertentu itu. Nah, biasanya yang saya lihat kalau ini kayak sholat nisfu Sa'ban. Nah, nisfu Sa'ban itu kan menghidupkan malam nisfu Sa'ban itu, kemudian dikerjakan 100 rakaat dengan bacaan-bacaan tertentu, fadilah-fadilah tertentu. Itu kalau tidak salah yang saya lihat menurut pandangan Imam Nawawi itu bid'ah yang mungkar. Itu bid'ah yang mungkar atau bid'ah dolalah. Karena dia gini, menetapkan suatu amalan
ya, menetapkan suatu amalan di waktu tertentu, ya, malam nisfu Sa'ban, kemudian dengan bilangan tertentu 100 rakaat, kemudian bacaan-bacaan tertentu, istilahnya rakaat pertama baca apa, rakaat kedua bacaannya apa, kemudian di situ lagi fadilah-fadilah tertentu, ya, tata cara dan fadilah-fadilah tertentu, ya, rakaat pertama dapat pahala sekian-sekian, kedua sekian-sekian, ketiga sekian-sekian. Nah, itu kalau saya cek, kalau pandangan Imam Syafi'i itu sudah bid'ah dolalah, atau ya kalau bahasanya ini Al-Imam Nawawi itu bid'ah yang mungkar. Contohnya itu tadi sholat nisfu Sa'ban. Nah, kalau yang ini, nah, sudah dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi hadis-hadisnya kayak gitu, tata caranya kayak gimana. Itu jangan sampai kita tidak punya dasar-dasar yang lain, kemudian kita rubah, kita create lagi, kita bikin lagi sekreatif mungkin supaya aturannya nih, sunnahnya lebih bagus lagi. Itu tidak boleh. Nah, berbeda kalau misalkan teman-teman membacanya secara bebas saja sesuai dengan apa yang teman-teman bisa, kayak gitu kan. Kenapa kamu baca surah mengamalkan rutin 3 kul saja kayak gitu kan? Qul a'udzu birabbin nas rakaat pertama, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq gitu kan. Kemudian rakaat ketiga balik lagi seperti itu, qul huwallahu ahad, nanti balik lagi seperti itu. Kenapa kok itu saja yang kamu lazimkan? Apakah ada fadilah tertentu? Nggak ada, Mas Wahim. Karena saya cuma bisanya 3 surah itu saja, is okay, itu tidak ada masalah, itu bukan masuk dalam kategori bid'ah. Tapi kalau misalkan seseorang tersebut melazimkan segala sesuatunya, ya, di tempat-tempat tertentu, itu di waktu-waktu tertentu dengan tata cara tertentu, kemudian ada bilangan-bilangan tertentu dan lain sebagainya di situ yang tidak ada dalil yang umum dan terperincinya, maka itu sudah kemungkinan bisa dipastikan itu sudah bid'ah dolalah. Paling tidak kita mesti harus hindari itu, jangan sampai kita kerjakan. Nah, kalau misalkan di dalam bab ibadah itu dia pasti itu membutuhkan kepada dia pasti bersandar kepada 2 dalil. Dalil yang umumnya seperti aqimus shalah wa atuz zakah, kemudian dalil khususnya bagaimana pedoman pelaksanaannya. Seperti itu, ya kan? Kalau misal kita bahas di dalam kitab Bulughul Maram, rinci kita bahas, ya kan? Ya gitu, hadis-hadis masalah wudhu, hadis-hadis masalah sholat dan lain sebagainya. Itu dalil khususnya ada di dalam kitab, salah satunya adalah di dalam kitab Bulughul Maram, ya, dibahas secara ringkas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, gitu kan. Nah, kalau umumnya kan kalau dalil umumnya itu aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, seperti apa pelaksanaannya? Nah, adanya di dalam kitab-kitab hadis. Jadi teman-teman, kalau sudah ada lengkap itu, ya, dalil umum dan dalil khususnya, Rasulullah juga sudah mencontohkan seperti apa, teman-teman yakin di situ. Nah, kalau Rasulullah itu ada keperluan untuk mengerjakan itu, kemudian tidak ada halangan untuk mengerjakannya, kemudian Rasulullah tidak melakukan hal tersebut, maka sunnah untuk kita tidak mengerjakannya. Contoh misalkan azan pada sholat Id, ya, azan pada sholat Id itu Rasulullah tidak buat. Keperluan Rasulullah untuk melakukan, ya, ada. Halangannya tidak ada masalah. Rasulullah ya nggak ada halangan untuk mengerjakan seperti itu. Tapi Rasulullah tidak melakukannya, maka sunnahnya tidak dikerjakan, kayak gitu. Misal lagi contoh sholat Jumat, ya kan?
Orang mau sholat Jumat setiap hari, ya nggak ada masalah karena dalil larangannya tidak ada. Seperti itu. Katakanlah seperti itu. Baik juga kan. Tapi Rasulullah pada saat itu tidak melaksanakannya. Keperluan Rasulullah ya ada gitu. Untuk melaksanakan sholat Jumat setiap hari. Halangannya pun tidak ada. Tapi Rasulullah tidak mau melakukan seperti itu. Maka ya sunnah maka tidak boleh kita lakukan. Itu contohnya, ya kan? Makanya ya masalah-masalah bid'ah itu ya jujur aja pembahasannya detail banget kayak gitu. Kalau yang saya bahas ini ya sedikit-sedikit saja kayak gitu kan. Ya pemahaman saya tentang bid'ah pun nggak begitu detail lah berbanding dengan ustadz-ustadz yang lain kayak misal Dr. Zaimi Ramli. Nah itu bagus dia penyampaiannya itu, teman-teman bisa belajar yang ketemu sama beliau, teman-teman bisa belajar gitu kan, kitab Al-I'tisam kan di situ, kemudian pemahaman tentang bid'ah hasanah atau bid'ah dolalah itu bisa juga sampai, atau ya ustadz-ustadz yang lain seperti Ustadz Khalid Basalamah dan yang lain-lain. Penting kita tidak bisa lari daripada bab bid'ah itu sendiri karena itu sudah hadisnya mutawatir, kemudian sepakat para ulama bahwasanya itu mesti harus kita gigit sekuat mungkin. Jangan sampai amalan-amalan kita tercampur dengan hal-hal yang berbau bid'ah. Tapi ya pada pembahasan ini ya apapun yang saya bahas di sini, misal ada amalan apa yang kayak misalkan tahim, tahlil yang saya bid'ah kan, bukan berarti orang yang melakukannya itu ahli bid'ah dan pasti masuk neraka. Itu urusannya nanti itu Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Ya, kalau saya cuman ya sebatas apa yang saya tahu di kitab-kitab ulama-ulama kayak gitu kan, di kitab para alim ulama. Kalau misalkan kita biasa akikah seperti itu kan, ulama yang lain seperti Imam Abu Hanifah ada yang mengatakan itu bid'ah. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwasanya talqin setelah menguburkan mayat itu bid'ah menurut mayoritas ulama. Padahal yang mengerjakan itu adalah Al-Imam Syafi'i. Itu perbedaan-perbedaan. Mungkin cukup sampai sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan-kesalahan kata yang terdapat dari video ini dan video-video sebelumnya. Apabila ada kritikan, saran, masukan, dan lain sebagainya, begitu juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.